Kali ini kita bakal bahas salah satu pemikir paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial dalam sejarah. Seorang tokoh yang perjalanannya itu benar-benar mengguncang dunia intelektual sampai ke fondasinya, Imam Al-Ghazali. Oke, kita mulai dengan julukan yang provokatif banget ini ya. Sebagian orang menjuluki dia si penyembelih ayam bertelur emas. Wah, tajam banget kan? Julukan ini langsung menempatkan kita di tengah-tengah perdebatan sengit soal warisan dia yang begitu kompleks. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Atau benar, cuma satu orang ini yang jadi penyebab berakhirnya zaman keemasan pemikiran rasional dalam peradaban Islam? Apakah dia ini pahlawan yang menyelamatkan iman? Atau justru, ya itu tadi, penjahat yang mematikan filsafat? Untuk bisa menjawabnya, kita harus paham dulu orang di balik legenda ini. Perjalanannya itu nggak dimulai dengan niat menyerang, tapi justru dari sebuah krisis pribadi yang sangat mendalam. Sebuah krisis tentang kepastian. Coba kita lihat seberapa cepat karirnya meroket. Di usia 34 tahun, dia udah jadi profesor kepala di Nizamiyah Baghdad. Itu institusi paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Ratusan ulama top datang ke kuliahnya. Dia benar-benar ada di puncak dunia. Tapi, justru di puncak itulah dia ninggalin semuanya. Coba deh bayangin, Anda punya segalanya, ketenaran, pengaruh, kehormatan. Terus tiba-tiba, semua yang Anda yakini itu terasa goyah, rapuh. Nah, itulah yang terjadi sama Al-Ghazali. Dia dilanda keraguan yang begitu dalam sampai-sampai melumpuhkan kemampuannya untuk mengajar. Dia sendiri menggambarin kebingungannya kayak gini. Dia lihat banyak banget kelompok, sekte, dan aliran pemikiran, dan semuanya ngaku paling benar. Buat dia, ini tuh kayak lautan dalam yang siap menenggelamkan siapapun yang mencoba mencari kebenaran. Krisisnya itu, intinya, berpusat di satu pertanyaan fundamental ini. Dia mulai meragukan alat paling dasar yang kita punya untuk memahami dunia, indera kita dan akal kita. Kalau dua-duanya ini bisa salah, terus adakah sesuatu yang bisa kita pegang sebagai kepastian mutlak? Al-Ghazali pakai contoh yang cerdas banget buat ngejelasin keraguannya. Bayangan. Mata kita, indera kita bilang bayangan itu diam, nggak gerak. Tapi akal kita, setelah mengamati beberapa waktu, tahu kalau bayangan itu sebenarnya bergerak meskipun pelan banget. Akal terbukti bisa mengoreksi indera. Tapi dia nggak berhenti di situ. Nah, ini nih lompatan berpikirnya yang radikal. Dia bertanya, gimana kalau ada hakim lain yang lebih tinggi dari akal? Gimana kalau akal itu sendiri, sama kayak indera, sebenarnya juga bisa menipu kita? Dan kita aja yang belum sadar. Keraguan semacam ini hampir menghancurkan dirinya. Jadi untuk menyembuhkan penyakit keraguannya ini, Al-Ghazali ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Dia memulai sebuah penyelidikan sistematis terhadap semua kelompok besar di masanya yang mengklaim punya jalan menuju kebenaran. Dia mengidentifikasi ada 4 jalur utama. Para teolog dengan argumen-argumen rasionalnya, kaum batiniah, kelompok esoteris yang bergantung pada ajaran rahasia seorang imam, para filsuf dengan logikanya, dan para sufi yang mencari pengalaman spiritual langsung. Dia periksa 3 kelompok pertama, dan menurut dia semuanya kurang. Para teolog katanya cuma mempertahankan keyakinan yang udah ada, bukan menemukan kebenaran baru. Kaum batiniah menuntut keyakinan buta pada otoritas yang nggak bisa diverifikasi. Lalu, dia beralih ke para filsuf. Dia kagum sama ketajaman logika mereka, tapi ngeri dengan beberapa kesimpulan yang mereka hasilkan. Dan disinilah kita sampai ke puncaknya. Setelah mempelajari filsafat secara mendalam, dia nggak lantas bergabung dengan mereka. Justru sebaliknya, dia melancarkan salah satu serangan paling terkenal dalam sejarah pemikiran. Kritiknya ini dia tuangin dalam sebuah buku yang judulnya, wah, blak-blakan banget, Tahafut al-Filasifah atau Kerancuan Para Filsuf. Tujuannya bukan untuk menghancurkan logika, tapi justru untuk menggunakan logika itu sendiri untuk menunjukkan di mana para filsuf, menurut dia, telah mengambil kesimpulan yang nggak punya dasar bukti yang kuat. Oke, kita ambil satu contoh argumen utamanya ya. Para filsuf yang ngikutin Aristoteles bilang kalau dunia ini abadi, nggak punya awal. Al-Ghazali membalas, itu cuma asumsi, kalian nggak bisa membuktikannya. Kenapa kehendak Tuhan yang abadi nggak bisa menciptakan sesuatu yang baru dalam waktu? Nah, bagi Al-Ghazali, ini adalah contoh di mana filsafat bikin klaim besar soal metafisika yang nggak bisa didukung oleh logika semata. Jadi intinya begini, dari 20 posisi filsafat yang menurutnya keliru, ada 3 yang dianggap sangat bertentangan dengan wahyu. Sampai-sampai dia menilainya sebagai bentuk kekafiran.
Tiga hal itu adalah keabadian dunia, anggapan bahwa Tuhan hanya tahu hal-hal universal, dan penolakan terhadap kebangkitan jasmani. Dan cara dia membela tindakannya ini cerdas banget. Dia mengutip Aristoteles yang mengkritik gurunya sendiri, Plato. Dengan melakukan itu, Al-Ghazali seolah-olah bilang, "Hey, saya bukan sedang menghancurkan filsafat. Saya justru sedang melakukan apa yang dilakukan oleh para filsuf terbaik, menantang pendahulu saya demi mencari kebenaran yang lebih tinggi." Oke, setelah merasa berhasil membongkar kelemahan filsafat, Al-Ghazali kembali ke pertanyaan awalnya. Kalau argumen rasional yang paling canggih sekalipun bisa membawa kita pada kesimpulan yang keliru dan berbahaya, lalu di mana jawaban atas krisis kepastiannya bisa ditemukan? Jawabannya adalah sufisme. Setelah bertahun-tahun mencari dengan akalnya, ia menemukan kepastian itu bukan dalam argumen intelektual, tapi dalam pengalaman mistis yang langsung. Sufisme itu sederhananya adalah jalan hati, fokusnya pada penyucian diri dan zikir atau mengingat Tuhan untuk mencapai sebuah pengetahuan yang dirasakan secara langsung, bukan disimpulkan lewat argumen. Bagi Al-Ghazali, inilah obat yang akhirnya menyembuhkan dia dari penyakit skeptisismenya. Kepastian itu datang, bukan dari bukti, tapi dari sebuah cahaya yang menurutnya dicurahkan Tuhan ke dalam hatinya. Nah, ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Dengan perjalanan yang luar biasa ini, gimana kita harus menilai warisannya yang begitu panas diperdebatkan? Di satu sisi, para pendukungnya bilang dia adalah pembela iman yang brilian. Dia melindungi ajaran inti Islam dan berhasil mengintegrasikan spiritualitas sufi yang mendalam ke dalam arus utama. Tapi di sisi lain, para pengkritiknya menuduh dia telah memadamkan api penyelidikan rasional yang menyebabkan stagnasi dalam sains dan filsafat di dunia Islam selama berabad-abad. Dan yang luar biasa, bahkan setelah 900 tahun, perdebatan ini masih terus berlangsung. Ini menunjukkan betapa kuat dan relevannya pertarungan intelektual yang pernah dia mulai. Jadi, pada akhirnya kita kembali ke dilema ini. Apakah Al-Ghazali seorang penjaga iman yang melihat bahaya dari akal yang tidak terkendali? Ataukah dia seorang pemikir brilian yang dalam usahanya mencari kepastian pribadi, secara tidak sengaja malah menutup pintu bagi generasi pemikir setelahnya? Jawabannya mungkin ada di antara keduanya.